Kebangkitan. Amin. Saudara-saudari, saya membawa botol minuman ini. Mungkin setengah tahun ini saya dengan rutin mengkonsumsi le mineral. Ya, saya tidak di endorse, ya. Tapi betul-betul setengah tahun ini saya hanya minum le mineral. Dengan aqua, saudara-saudara. Secara harga hampir sama, lebih murah le mineral. Secara harga ya. Mahal. Hah? Enggak, saya rasa lebih murah karena saya beli satu dus. Oh iya. Saya bukan cerita omong kosong ya. Saya yang beli, ya. Saya yang angkat ya. Padahal tangan saya sakit ya, tapi saya yang angkat. Ya. Jadi saya tahu lebih murah sedikit nanti ya. Saudara-saudara, kenapa saya mengkonsumsi le mineral? Karena saya mengetahui kandungan air di dalamnya. Kandungan air di dalamnya, kalau saudara-saudara lihat nih ya, kalau beli sesuatu lihat aja dulu. Terdapat kandungan pertama, makronutrisinya 0. Ya. Makronutrisinya 0. Kita manusia itu kebanyakan memiliki atau menikmati atau makan makronutrisi. Tetapi saudara-saudari, di dalam air ini ada kandungan mikronutrisi. Ya, ini saya bacakan ya. Coba saya tanya sekarang ya, mengetes kalian aja ya. Harusnya tahu ya. Coba, untuk apa Allah menjadi manusia? Untuk apa, saudara? Untuk apa Allah harus menjadi manusia? Untuk apa? Mengenal dia. Ya, untuk apa? Ya. Untuk apa Allah berinkarnasi menjadi manusia? Untuk apa, saudara? Untuk tujuannya. Iya, pasti ada tujuannya, Pak. Ayo. Untuk apa, saudara? Iya, pengetahuan saudara-saudari. Padahal di sini sudah berprestasi dari 2016, 2017, 2018. Ya kan? Rajin-rajin data, tetap aja pengetahuan saudara-saudari, pengenalan saudara-saudari terhadap Allah ya, kurang. Kan kita pernah belajar seven wonder, mengenal Allah, mengenal Kristus, mengenal Roh itu, mengenal hayat, mengenal gereja, mengenal Yerusalem baru. Sekarang kita belajar itu kan? Ya. Ini baru dites kalimat pertama. Untuk apa Allah menjadi manusia? Untuk apa Kristus yang adalah inkarnasi dari Allah? Ya. Untuk apa? Ya. Untuk membawa Allah kepada manusia. Nah, itu kan. Ya. Ini kayak gini kok mau baca kitab Filipi 3 ayat 10 itu. Ya. Karena Filipi 3 ayat 10 bicara pengalaman, bukan pengetahuan. Ya. Yang kedua, ya. Untuk apa Yesus harus mati di kayu salib? Untuk apa, saudara? Oh, ya, lagi. Ada khasiat kematian Kristus. Yang untuk apa Kristus harus mati? Dunia ini menolak Kristus mati. Sebetulnya yang menolak Kristus mati itu iblis. Iblis tidak tahu dari Kristus mati. Tetapi faktanya Kristus naik ke kayu salib dan mati. Untuk apa, saudara? Ini belum masuk beritanya habis. Mau masuk beritanya gimana? Pengetahuan tentang Kristus saja masih babak belur begini ya. Ini harus ada bebas lagi nih. Ya, siap. Ya kan? Ayo. Itu apa? Hah? Mendamaikan. Ya. Itu di aspek apa dulu kematiannya? Ya. Betul. Mendamaikan manusia dengan Allah. Artinya manusia itu bermusuhan dengan Allah karena dosa. Ya. Maka kematian Kristus adalah untuk apa? Menghapus dosa dunia. Dia adalah domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, ketika Tuhan Yesus lahir di palungan, lahir di palungan
ada kata migdal eder, ya, yaitu menara kawanan Tuhan. Maka kematian Tuhan itu adalah untuk menghapuskan dosa dunia, menghapuskan, membereskan, sehingga tadi kata Rahel, mendamaikan manusia dengan Allah. Bukan mendamaikan Allah dengan manusia loh, saudara-saudara. Allah tidak pernah bermasalah dengan manusia. Yang bermasalah itu manusia. Maka mendamaikan manusia dengan Allah melalui kematiannya sebagai anak domba. Lalu kematian Kristus sebagai ular tembaga. Untuk apa? Menghapuskan, mengusir iblis di dalam sifat dosa kita. Saudara-saudara, Ibrani 2:14, oleh kematiannya dia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Karena itu dia mati sebagai ular tembaga, bukan sebagai ular beneran. Ya, ular tembaga artinya apa? Bentuknya ular, tetapi tidak memiliki bisa. Maka Tuhan Yesus mengenakan daging, dikatakan dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa, supaya kita menerima penebusan. Ini baru kematian, ya. Lalu dia juga mati sebagai jantung, dan tadi supaya memberikan hayat kepada kita, ya. Memberikan hayatnya kepada kita, yang diberikan kepada kita. Lalu untuk apa Tuhan Yesus bangkit? Untuk apa sih? Tiap hari nyanyi, ya, mau pecah roti nyanyi, mau puji Tuhan, ya kan? Ya, puji, puji Kristus menang, puji, puji Kristus bangkit, puji, puji Kristus naik terangkat, haleluya, semua kita nyanyi. Tapi ternyata kita nggak tahu artinya. Ya, ya. Itu sama dengan kita nyanyi itu loh. Nyanyi dangdut ya. Dalam tembok derita aku menebus dosa, ya. Tapi dia waktu nyanyi gak di dalam tembok derita, dia lagi di luar lagi nyanyi. Nah, banyak orang Kristen, ya. Nyanyi itu untuk apa? Ya aku di orang Kristen ya harus nyanyi, saudara-saudara. Ini salah, saudara-saudara. Ya, kok aku harus memuji Kristus menang? Aku harus memuji Kristus bangkit. Aku harus memuji Kristus naik. Untuk apa, saudara-saudara? Kita tahu enggak? Kita kenal enggak itu? Ya, ini baru ngomong gitu aja udah habis waktunya kan? Karena ini saudara-saudara yang sangat keterlaluan nih. Ya. Jadi betul-betul ini keterlaluan ya. Saya beritahu nih orang kalau 32 ya. Kenal Kristus saja enggak, gimana mau mengalami? Bagaimana apa yang dikatakan menikmati, saudara-saudara? Karena di dalam Filipi pasal 3 ayat 8 sampai 11 itu adalah tingkatan pengenalan akan pengalaman dan kenikmatan akan Kristus. Ya. Saya bacakan daftarnya ini, saya buatkan lagi ya, outline cepat ya. Karena sebetulnya saya tahu, saya di sini pasti nggak membutuhkan outline. Kenapa? Baru ngomong kata mengenal aja udah habis waktunya. Ya, baru ngomong mengenal udah habis waktunya. Gitu. Ya, saya bacakan di ayat 8 itu adalah kepustikaan pengenalan akan Kristus. Saudara-saudara, kita harus memiliki kemusikaan pengenalan akan Kristus. Setelah saya mengetahui betapa hebatnya air ini dibandingkan air-air yang lain, maka saya memustikan. Saya memustikan. Saudara-saudara, kalau Kristus, saudara-saudari, kenal ya, siapa Kristus itu, dan dibandingkan dengan yang lain, ketika dibandingkan yang lain, Paulus bisa ngomong, itu
sampah. Itu sampah. Nah, hari ini saudara, bisa nggak saudara membandingkan itu dengan yang lain? Ya, saya sering katakan ya, kalau Ongki itu kerjanya adalah kurungan AC, betul ya? Betul ya? Lalu tiba-tiba di hari Minggu ya, ada lembur, ada tawaran. Ongki, ya, ini apartemen ada 2.000 unit, 1 unit ada 3 unit AC. Anda bersihkan, ya, 1 AC 1 miliar. Lalu hari Minggu itu harus singgah. Hari Minggu harus singgah dong? SPR. Tanya, pilih apa? Di sini dia bilang pilih Kristus singgah. Kenapa? Oh itu cuma khayalan. Tapi jika beneran, pilih apa ya? Kita ini semua ditantang demikian. Ya. Ditantang demikian. Apa itu? Borongan AC sampah. Semua yang belum ada keuntungan rugi kalau mengenal tentang Kristus. Akan ngomong gitu gak sih, Ongki? Enggak. Nah, sidang bisa minggu depan. Ya kalau masih hidup. Betul ya? Ya kalau masih hidup. Kalau udah mati, apa bisa sidang? Tidak bisa. Maka dibutuhkan pengenalan. Ya. Dan karena kenalan dari mana? Kalau saya tidak baca ini, ya, indikasinya, saya nggak akan beli air ini. Ya. Karena aku cuma bilang air pegunungan segar, gitu doang. Nggak ada indikasinya. Segarnya itu karena apa? Gitu ya. Ya. Bisa jadi itu malah air sungai kok. Bisa nggak tahu. Kalau ini kan ada dipertanggungjawabkan, ini isinya ini tidak mungkin itu. Ya. Maka saudara-saudari, kita perlu awalnya memustikakan. Kenapa Paulus itu begitu luar biasa? Karena dia memustikakan pengenalan akan Kristus. Amin. Yang kedua adalah menganggap segala sesuatu rugi. Menganggap segala sesuatu rugi. Seperti tadi, borongan AC sampah. Ya. Apalagi, bahkan tubuh kita yang sakit sampah. Saya di rumah tidur paling belakang. Karena saya belajar dulu kan. Belajar dulu, pagi baru bangun lagi untuk bikin open. Malam itu belajar paginya. Karena hari ini Sabtu, Minggu, saya bawa 4 berita dengan judul berbeda. Tadi malam dari 2 Timotius. Hari ini Filipi. Nanti kalau Filipi lagi. Sore saya membawakan mengenai Haya. Sidang SPR sore. Lihat, ya. Istri saya akan bilang begini, ya. Kamu nih kok semuanya kayaknya gampang. Apa aja kok bisa? Ya saya bilang, ya, saya untuk bisa sampai saat ini, pertama saya harus baca Alkitab. Harus rajin dulu baca Alkitab. Yang kedua, saya harus rajin baca Alkitab dengan catatan kaki. Saya harus rajin. Kedua, saya harus baca pelajaran Haya dari Kejadian sampai ke Wahyu, ya, dari ya sampai yang bahasa Inggris karena belum terbit. Ya, saya baca bahasa Inggrisnya. Padahal baca bahasa Inggris itu gini, saudara. Kata apa? Gak tahu, cari dulu di kamus. Kata apa? Gak tahu, cari dulu di kamus. Ya, kan gitu. Lalu saya juga membaca kristalisasinya. Ya kan kristalisasi sekarang sudah selesai. 24 tahun kristalisasi selesai. Ya. Dimulai dari Kidung-Agung oleh saudara Ali, ya. Kemudian dilanjutkan oleh saudara-saudara sampai kemarin. Maka minggu bulan depan kita sudah tidak membahas kristalisasi lagi. Kita sudah judulnya sudah bukan Alkitab. Ya. Nah itu saya sudah selesaikan semua. Artinya apa? Saya sudah punya pengetahuannya. Sekarang
bahkan dulu majelis gereja aja, kalau ketemu saya takut saudara. Dulu paling hebat ngomong firman, sering khotbah di gereja Jawa. Tapi sekarang begitu ketemu saya, hormat saudara. Saya seperti nggak kenal siapa. Ini bukan Yudo. Nah ini ditemukan di dalam Kristus. Orang lihatnya bukan Yudo lagi, Kristus. Amen. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus. Nah, pengenalan kita, kenikmatan kita, pengalaman kita sampai demikian. Orang lihat Kristus. Bingung, teman-teman saya sekolah semua bingung. Ya, model kamu bisa ngerti firman. Ya, model kamu bisa jadi pendeta. Dulu sampai teman sekolah saya kan datang ke sini, ikut sidang di situ, di pojok terus saya kasih kita 2018. Hanya pengen tahu bener nggak sih kamu bertobat? Bener nggak? Sampai datang, kita di rumah saya 3 hari. Saking nggak saya. Model kayak kamu bisa bertobat. Sudah. Ya. Kalau saya betul-betul masa lalu saya itu brengsek, sudah. Keluarga saya kenal siapa saya. Sampai bapak saya sampai matinya pun nggak percaya anaknya berubah. Sampai warisan pun nggak ditulis baju donat. Saking nggak percaya sama ibu. Padahal sudah mati. Tapi I don't know. Karena semua bangga rugi. Semua yang bangga untung sekarang bangga rugi. Nah maka ditemukan dalam Kristus. Baru mengenal dia. Mengenal dia itu mengalami dia. Menjadi kenikmatan. Saudara, seperti air ini. Saya kalau cuma tahu dan saya memustikan ini, tapi kalau saya nggak minum, saya nggak mendapat faedah apapun dari pengetahuan yang saya miliki. Ya, ini mustika, diiklankan. Bahkan sampai Ikatan Dokter Indonesia melanggar pasal gara-gara mempromosikan ini. Dokter tidak boleh memakai seragam dan mempromosikan satu benda yang di dalamnya isinya kesehatan. Itu sebuah pelanggaran undang-undang. Gara-gara ini, maka izin minta maaf saudara. Ya, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, kita setelah mengenal ini, kita minum, baru mendapatkan apa saudara? Manfaatnya, pengalamannya. Wah, aku berdosa. Gimana aku menang atas dosa? Aku ini dosa lagi. Ya. Aku nggak pengen merokok, tapi merokok lagi. Aku nggak pengen merokok, bahkan merokok pun kebakaran. Tapi tetap aja aku mau merokok. Melalui pengenalan akan Kristus, menikmati Kristus, ya. Tiba-tiba seperti saya juga berhenti merokok. Di tahun 1997, tanggal 22 Februari. Saya sampai tahu kan tanggalnya.